Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zaki Hatta dengan NIM 2234 3083 dari Prodi Informatika Universitas Negeri Padang. Mata kuliah pengantar kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang menggali peluang bisnis melalui analisis lingkungan. Topik-topik yang ada di presentasi ini yaitu pentingnya menganalisis lingkungan bisnis, menganalisis peluang bisnis, analisis lingkungan bisnis, kategori lingkungan bisnis, lingkungan eksternal, mikro lingkungan, makro lingkungan, dan terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pentingnya menganalisis lingkungan bisnis. Menganalisis lingkungan bisnis adalah langkah penting dalam memulai bisnis. Dengan menganalisis lingkungan bisnis, kita dapat memahami kondisi pasar dan persaingan yang ada di sekitar kita. Selain itu, analisis lingkungan bisnis juga membantu kita untuk menemukan peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan. Dalam menganalisis lingkungan bisnis, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan lingkungan. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, kita dapat membuat strategi bisnis yang lebih baik dan mengurangi risiko kegagalan bisnis. Selanjutnya yaitu mengenali peluang bisnis. Menangkap dan mengenali peluang bisnis adalah hal yang sangat penting dalam memulai sebuah bisnis. Dengan mengetahui peluang-peluang bisnis yang muncul di sekitar kita, kita dapat menciptakan ide-ide berusaha yang inovatif dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Contoh nyata dari peluang bisnis yang muncul di lingkungan sekitar kita adalah adanya kebutuhan akan produk atau jasa yang belum tersedia di pasar. Misalnya, jika di suatu daerah belum ada toko bunga, maka membuka toko bunga bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Selain itu, peluang bisnis juga dapat muncul dari perubahan tren dan kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Lalu, analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis adalah proses mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah bisnis. Dalam analisis ini, kita akan melihat faktor-faktor seperti persaingan, regulasi, tren pasar, dan lain-lain. Mengapa hal ini penting? Karena dengan melakukan analisis lingkungan bisnis, kita dapat memahami risiko dan peluang yang ada di sekitar kita dan membuat keputusan yang lebih baik dalam memulai bisnis. Dalam melakukan analisis lingkungan bisnis, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, seperti PESTEL, yaitu Political, Economic, Socio-Kultural, Technological, Environmental, Legal, Analisis, dan Porter's Five Force Analysis. Setiap metode memiliki fokus yang berbeda, namun tujuannya sama, yaitu untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis. Dengan melakukan analisis ini, kita juga dapat mengantisipasi perubahan di masa depan dan mengambil tindakan yang tepat untuk menghadapinya. Lalu, kategori lingkungan bisnis. Kategori lingkungan bisnis terdiri dari dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama yaitu lingkungan internal, adalah faktor-faktor di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis, seperti manajemen, karyawan, dan budaya perusahaan. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis, seperti persaingan, teknologi, dan regulasi pemerintah. Memahami perbedaan antara lingkungan internal dan eksternal sangat penting dalam analisis bisnis. Dengan memahami kedua kategori ini, kita dapat menentukan faktor-faktor mana yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan faktor-faktor mana yang tidak dapat dikendalikan, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Kita masuk ke lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor di luar bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilannya. Faktor-faktor ini dapat berupa sosial, politik, ekonomi, teknologi, lingkungan, dan hukum. Dalam analisis lingkungan bisnis, penting untuk memperhatikan faktor-faktor ini untuk memahami dampaknya terhadap bisnis. Mikro lingkungan adalah faktor-faktor di lingkungan sekitar bisnis yang dapat mempengaruhi bisnis secara langsung, seperti pesaing, supplier, konsumen, dan distributor. Sedangkan makro lingkungan adalah faktor-faktor di luar kendali bisnis yang dapat mempengaruhi bisnis secara tidak langsung, seperti perkembangan teknologi, perubahan demografi, dan kondisi ekonomi global. Perbedaan antara mikro lingkungan dan makro lingkungan sangat penting untuk dipahami dalam analisis lingkungan bisnis, karena keduanya memiliki dampak yang berbeda pada bisnis. Kita masuk ke mikro lingkungan. Mikro lingkungan adalah faktor-faktor di lingkungan sekitar bisnis
yang dapat mempengaruhi bisnis secara langsung. Contoh nyata dari faktor-faktor ini adalah persaingan, konsumen, dan pemasok. Persaingan dapat mempengaruhi bisnis dengan cara mengurangi pangsa pasar atau menurunkan harga produk. Sedangkan konsumen dan pemasok dapat mempengaruhi bisnis melalui preferensi mereka terhadap produk atau layanan tertentu. Mengenali faktor-faktor di mikro lingkungan sangat penting dalam memulai bisnis. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, Anda dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta mengembangkan strategi untuk memaksimalkan keuntungan. Sebagai contoh, jika Anda melihat bahwa persaingan di pasar semakin ketat, Anda mungkin perlu mencari cara untuk membedakan produk atau layanan Anda dari pesaing Anda. Lalu, apa itu makro lingkungan? Makro lingkungan itu mengacu pada faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali bisnis, namun tetap dapat mempengaruhi operasional dan pertumbuhan bisnis. Beberapa faktor makro lingkungan yang umumnya mempengaruhi bisnis adalah kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, teknologi, dan budaya. Sebagai contoh, perubahan kebijakan pemerintah dalam pajak atau regulasi industri dapat memiliki dampak besar pada bisnis. Kondisi ekonomi seperti inflasi atau resesi juga dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran produk atau jasa. Kemajuan teknologi dapat membuka peluang baru atau malah mengancam berlangsungan bisnis yang sudah ada. Selain itu, budaya dan tren sosial juga dapat mempengaruhi preferensi konsumen dan strategi pemasaran bisnis. Kita masuk ke topik terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Dalam memulai bisnis, menganalisis lingkungan bisnis sangatlah penting. Dari analisis ini, kita dapat mengenali peluang-peluang bisnis yang ada di sekitar kita. Selain itu, dengan memperhatikan lingkungan bisnis, kita juga dapat menciptakan ide-ide berusaha yang inovatif dan berpotensi untuk sukses. Maka dari itu, mari mulai memperhatikan lingkungan sekitar kita. Jangan hanya melihat apa yang sudah ada, tetapi juga cari tahu apa yang belum ada dan bisa kita ciptakan. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan berinovasi. Siapa tahu, ide-ide tersebut akan menjadi peluang bisnis yang besar di masa depan. Lah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.